warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Sakyeka Budiantoro, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Brebes dari SMA Negeri 1 Paguyangan. Hari ini saya bersama dengan rekan saya, Bapak Evi Sunarya, guru sosiologi SMA Negeri 1 Paguyangan. Hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik yang tentunya bertujuan untuk melakukan pengembangan dalam pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih baik, kemudian terus refleksi agar pembelajaran yang dilaksanakan berdampak pada murid dan menjadi lebih baik. Sebelum itu silakan perkenalan dulu Pak Evi, monggo. Baik, terima kasih Pak Panji. Perkenalkan, nama saya Evi Sunarya. Saya adalah guru sosiologi di SMA Negeri 1 Paguyangan. Seperti itu Pak Panji. Oke. Gimana kabarnya Pak Evi? Alhamdulillah baik Pak Panji. Baik, ya. Hari ini saya akan ikut mengajar dengan Pak Evi untuk melihat bagaimana pembelajaran. Saya yakin Pak Evi sudah melaksanakan pembelajaran itu dengan sangat baik. Tapi yang namanya supervisi itu harus dilakukan agar pembelajaran menjadi lebih baik, Pak Evi ya. Sebelum masuk ke kelas, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan observasi di kelas. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak Evi. Tujuan pembelajaran yang Pak Evi lakukan itu seperti apa yang nantinya? Oke Pak Panji, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang ingin saya tekankan yaitu meningkatkan keaktifan peserta didik Pak Panji melalui media dan model pembelajaran yang berpusat pada murid Pak Panji dengan rencana penerapan metode problem based learning yang nanti akan saya kaitkan dengan materi tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial Pak Panji. Oke, tujuan pembelajaran itu sudah sangat bagus ya. Semoga nanti bisa tercapai di pembelajaran ya Pak Evi ya. Kemudian dari tujuan itu area mana yang Pak Evi ingin kembangkan di dalam kelas? Yang ingin saya kembangkan yaitu meningkatkan keaktifan belajar murid Pak Panji. Tentunya dengan metode PBL, harapan saya peserta didik menjadi lebih aktif gitu Pak Panji, lebih bisa pembelajaran lebih berpusat pada murid melalui keaktifan peserta didik Pak Panji. Jadi yang saya tekankan yaitu meningkatkan keaktifan mereka melalui diskusi dan presentasi dari tiap-tiap kelompok yang nantinya saya kelompokkan melalui sintak-sintak dari PBL Pak Panji. Jadi yang paling penting adalah keaktifan siswa ya. Betul. Ya. Iya. Kemudian strategi apa yang Pak Evi akan lakukan di dalam kelas nanti? Tentu strateginya tadi jelas menerapkan metode pembelajaran PBL, problem based learning, dengan penekanan nanti dari sintak yang ingin saya tekankan yaitu setelah mengelompokkan peserta didik, nanti peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi produk, mereka diberi kesempatan untuk membuat produk hasil laporan diskusinya bisa dalam bentuk paper ataupun dalam bentuk digital. Dalam bentuk paper itu berarti berbasis kertas, bisa membuat laporan hasil diskusi berupa poster atau mind mapping dari kertas. Tapi jika mereka memilih untuk melaporkan hasil diskusinya berbasis digital, boleh menggunakan Canva ataupun PowerPoint Pak Panji. Jadi penekanan di sini adalah diferensiasi ya Pak Evi, terutama diferensiasi produk. Jadi benar-benar membebaskan siswa itu membuat produknya seperti apa. Betul Pak Panji. Oke, semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar. Nanti setelah observasi, nanti kita diskusi lagi berkaitan dengan hasil observasi yang ada di kelas. Mungkin dari itu nanti bisa melanjutkan untuk observasi di kelas. Siap Pak Panji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, dan lupa selalu bahagia dan tersenyum. Kita tolong ketua kelas pimpin doa dulu. Duduk siap, gerak. Doa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih. Semoga setiap aktivitas yang kita awali selalu dengan berdoa memudahkan segala urusan kita dan hajat kita dikabulkan. Amin. Amin. Saya presensi dulu. Adisti, Alfred, Hadir. Alivia,
Ali Dianur, Anissa Hawa. Baik ya, biasakan Anda menginformasikan kepada teman-teman yang hari ini tidak masuk untuk menanyakan atau memberi kabar ya, menanyakan kabarnya, lalu memberikan kabar bahwa di sekolah misalnya ada penugasan yang harus dilengkapi. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Disiapkan dulu alat tulisnya. Ya, kesiapan Anda menentukan masa depan Anda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Untuk kesungguhan Anda yaitu mempersiapkan segala sesuatunya. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang penelitian sosial, di mana kalian sudah mengetahui tahapan-tahapan dalam penelitian sosial. Dan pada hari ini materi yang dipelajari yaitu tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Oke. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggunakan media yang Anda pilih sendiri, ya, sesuai dengan minat, bakat, cakapan Anda, mampu berpikir kritis, kreatif dalam menganalisis materi tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Adapun capaian pembelajarannya mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial, mengolah materi tentang realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial. Yang harus Anda capai, yang pertama, mengkaji hubungan sosial antar individu dan kelompok untuk memahami kehidupan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, membuat ragam media, lalu mengkomunikasikan materi tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Ragam medianya apa? Bahwa Anda mempunyai keinginan ingin membuat laporan hasil diskusi, baik berupa paper atau yang berbahan kertas atau digital. Yang paper bagaimana Pak? Anda silakan bisa buat pop-up, infografis, poster dari kertas. Sementara yang pakai digital menggunakan Canva atau audio video, misalnya pakai bikin PowerPoint misalnya, atau infografis dari Canva dan media editing lainnya. Gitu ya. Nilai karakter profil pelajar Pancasila yang harus Anda capai, yang pertama menanamkan nilai religius, yang dimana di SMA Negeri 1 Paguyangan tiap pagi ada pembiasaan pagi, ada mujahadah ya. Yang berikutnya pembiasaan pagi yang kedua yaitu apel hormat bendera dan menyanyikan lagu nasional supaya tertanam jiwa nasionalisme dalam diri Anda semua sebagai pelajar Indonesia. Yang kedua bergotong royong, karena nanti Anda akan berkelompok membuat laporan hasil diskusi. Yang ketiga berpikir kritis. Ya, Anda tidak hanya menuangkan ide dari materi yang Anda baca, tapi juga Anda menuangkannya lalu mempresentasikan. Yang lain ya, bisa mengkritisi dari teman-teman yang menjadi perwakilan maju untuk presentasi. Yang berikutnya kreatif. Bentuk kreativitasnya Anda bisa melaporkan hasil diskusi tadi dalam bentuk paper atau dalam bentuk kertas atau digital. Sekreatif Anda. Jawablah pertanyaan pemati di bawah ini. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan individu? Silakan angkat tangan saja. Individu adalah satu orang, perorangan, jadi nggak berkelompok. Oke, individu adalah perseorangan atau sendiri, tidak berkelompok. Pertanyaan yang kedua, menurut pemahaman Anda, apakah pengertian kelompok? Kumpulan dari beberapa orang, kayak mungkin kelompok itu punya tujuan yang sama gitu. Oke, menurut Balang Perak, kelompok adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Ada yang lagi yang lain? Kelompok merupakan sekumpulan individu yang berada di suatu tempat dan terbentuk atas dasar latar belakang serta tujuan yang sama. Nah, silakan Anda ya nanti berkelompok sesuai dengan tes diagnostik yang kemarin kita bahas. Nah, dari semua itu, ini silakan lihat sumbernya. Sumber belajarnya saya berikan dalam bentuk video. Anda nanti boleh memilih sumber belajarnya dalam bentuk video atau PowerPoint yang nanti saya share. Anda silakan siapkan HP-nya dengan perangkat QR kodenya. Ya, ini cara fotonya. Atau buku. Sebagai bentuk literasi digital, Anda nanti ini silakan sumber videonya bisa dipelajari. Ya. Atau dari sumber belajar digital yang lain berupa flipbook digital 1 dan 2. Anda scan saja, Anda pelajari. Atau Anda boleh pakai buku pegangan yang Anda miliki sebagai bahan presentasi kelompok atau sebagai bahan belajar kelompok masing-masing. Atau ini e-booknya, Pak saya nggak mau pakai buku ini misalnya,
Nah, e-book ini sudah saya sediakan e-booknya. Saya sediakan videonya, saya sediakan flipbooknya, saya sediakan e-booknya, dan Anda sudah punya buku pegangan masing-masing. Itu yang nanti jadi bahan sumber diskusi kelompok masing-masing. Oke, nanti buat laporan hasil diskusinya sesuai dengan pilihan kelompoknya masing-masing. Bisa berupa kertas, apa saja dari kertas, pop-up book misalnya, poster, infografis dari kertas ya, atau berbasis digital, PPT, PowerPoint, infografis atau video, monggo lah. Ya, saya berikan Anda kebebasan berkreativitas. Dan nanti ini ada KPD-nya, ya, diisi sesuai dengan petunjuknya. Lalu ada refleksinya. Refleksi itu fungsinya tentang pembelajaran yang hari ini sudah dilewati, lalu hal apa yang menarik dari pembelajaran hari ini, lalu hal apa yang bisa Anda dapatkan dari pembelajaran hari ini. Itu saja ya. Lalu silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan Anda juga buat penugasannya, KPD-nya boleh diisi ya. Silakan KPD-nya diisi sesuai dengan petunjuk. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan, dan nanti kriteria penilaiannya tentang kreativitas, tentang public speaking Anda, cara menyampaikannya, lalu ada norma penilaian yang akan saya isi. Ya. Kekompakan Anda juga berpengaruh. Sel adalah hubungan tiga kali memperhatikan yang biar kuat adanya pertama kata sosial dan kedua komunikasi melalui kontak langsung maupun tidak langsung, serta dalam hubungan ini dapat saling bekerjasama atau berkonflik secara formal maupun informal. Yang kedua ada faktor-faktor interaksi sosial. Ada. Oke, silakan dari pertemuan hari ini, adakah yang ingin menyimpulkan materi yang dipelajari pada pagi hari ini? Silakan Mbak Ranta. Kesimpulannya bisa dipelajari pada hari ini adalah kita sebagai makhluk individu, sebagai kelompok yang berarti makhluk sosial, akan melakukan hubungan sosial karena kita membutuhkan orang lain. Oke, terima kasih atas simpulannya. Oke ya, lalu silakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran hari ini, silakan kerjakan post test berikut, keluarkan HP-nya, scan QR code-nya, di situ ada latihan soalnya. Ya. Untuk mengukur ketercapaian pembelajarannya, apakah pembelajaran hari ini bisa Anda pelajari atau bisa Anda pahami sehingga hasilnya maksimal dengan pembelajaran yang sudah dilakukan dari model diskusi dengan berbagai macam media pembelajaran. Ada yang bisa buka? Lalu adakah yang ingin memberikan refleksinya? Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, ini kami merasa lebih mudah mempelajari materi karena diberi kesempatan belajar sesuai dengan gaya belajar kami. Oke, terima kasih. Berikutnya silakan isi refleksinya. Refleksi pembelajaran hari ini silakan bisa Anda QR code-nya bisa di-scan juga. Refleksi pembelajaran hari ini, apa yang Anda rasakan, ya? Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Hal menarik apa yang telah dipelajari pada kesempatan hari ini? Itu silakan bisa sambil ditulis. Oke, sudah ya? Terima kasih atas pembelajaran yang luar biasa dari Anda. Hari ini kita belajar banyak hal, bahwa kita ternyata ada banyak media, ragam media pembelajaran yang bisa Anda eksploitasi karena Anda sekarang punya smartphone. Itu bisa Anda cari referensinya dari HP, dari internet. Atau Anda yang tidak suka dari internet atau keterbatasan pakai data, sebenarnya kita punya buku. Bahwa kita nggak boleh menyerah dengan keterbatasan. From zero to hero. Ada orang yang punya apa tapi dia tetap mau belajar. Ya kan dalam keterbatasannya, dia tetap bisa berhasil. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran, berdoa. Doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Budi. Hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi setelah saya mendampingi Pak Edi masuk ke kelas ya Pak Edi ya. Luar biasa sekali Pak Edi sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik, tapi di sini ada beberapa catatan agar nanti pembelajaran yang
dilakukan lebih baik lagi ya. Ada refleksi untuk pembelajaran Pak Evi. Yang pertama adalah kurangnya ice breaking. Yang kedua adalah kurangnya pemetaan kebutuhan siswa. Ya. Di sini kira-kira rencana tindak lanjut Pak Evi itu bagaimana? Terima kasih Pak Panji. Tentu saya akan belajar tentang bagaimana bisa membuat atau menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid Pak Panji. Tentu ini berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, maka saya akan fokus pengembangan bagaimana satu menerapkan pembelajaran diferensiasi, yang kedua tadi menyelipkan metode-metode stop ataupun ice breaking atau sekedar peregangan Pak Panji untuk meningkatkan kembali fokus belajar siswa Pak Panji. Semoga nanti rencana tindak lanjutnya itu bisa dilaksanakan ya Pak Evi ya. Kemudian selanjutnya itu ada rencana pengembangan diri yang diharapkan nanti dalam pengembangan diri nanti Pak Evi bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran. Yang pertama di sini aktivitas pengembangan apa yang ingin Pak Evi lakukan? Tentu saya ingin meningkatkan apa itu pengembangan diri berkaitan dengan satu tadi Pak Panji tentang pembelajaran diferensiasi, yang kedua tentang pembelajaran yang tidak cuma berfokus pada murid tapi juga pembelajarannya aktif dan menyenangkan Pak Panji melalui berbagai macam kegiatan seperti kompil. Satu kompil, yang kedua tentang bagaimana belajar tentang ice breaking Pak Panji, menggunakan teknik-teknik yang bisa memfokuskan kembali anak supaya bisa fokus belajar di pelajaran saya Pak Panji. Tujuan yang hendak ingin Pak Evi capai itu apa? Tujuan yang ingin saya capai ya tentu bisa memberikan pelayanan prima di dunia pendidikan dengan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid Pak Panji. Itu sesederhana itu Pak Panji. Kemudian di sini ukuran keberhasilannya nanti akan melihatnya dari apa? Ukuran keberhasilannya yang pertama bisa dilihat dari tingkat keaktifan peserta didik Pak Panji. Sehingga dalam pembelajaran saya harapannya peserta didik bisa aktif ya, terorganisir di semua anak itu bisa aktif untuk pembelajaran. Yang kedua harapannya bisa meningkatkan nilai akademik mereka Pak Panji, terutama untuk khususnya untuk mata pelajaran saya Pak Panji. Oke. Dari pengembangan itu pasti butuh pendukung ya Pak ya. Pendukungnya kira-kira apa? Alhamdulillah pendukungnya sudah mulai bisa dipetakan Pak Panji. Yang pertama rekan sejawat Pak Panji. Alhamdulillah ekosistem di SMA 1 Paguyangan sangat mendukung bagi saya untuk bisa mengikuti pengembangan diri lebih bagus lagi, bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman yang lain. Yang kedua harapannya juga saya bisa aktif lagi di forum MGMP Pak Panji, karena di forum MGMP saya bisa ketemu dengan teman-teman yang satu rumpun mata pelajaran Pak Panji, maka saya bisa banyak belajar dari senior-senior atau mentor-mentor kami di MGMP. Yang ketiga jelas sarana dan prasarana. Alhamdulillahnya sarana dan prasarana yang ada semoga bisa saya optimalkan untuk peningkatan mutu minimal di proses pembelajaran saya Pak Panji. Ya, yang terakhir waktunya kira-kira kapan? Sebagai seorang guru tentu waktunya ya sesegera mungkin Pak Panji. Ketika saya mulai dapat masukan-masukan, terutama masukan dari Pak Panji tentang refleksi pembelajaran yang harus saya benahi, tentu secepatnya Pak Panji dengan berbagai macam kegiatan seperti mengikuti kompel Pak Panji atau di PMM, belajar mandiri melalui PMM, tentu segera Pak Panji. Oke. Semoga nanti rencana pengembangan diri dan rencana dapat dilaksanakan dengan baik ya Pak ya. Terima kasih sekali waktunya, terima kasih Budi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.